Sahabat tani, ini adalah JMS, salah satu konsep pertanian Korea yang digagas oleh Yongcho, mana beliau adalah praktisi organik sudah 30 tahun dan sudah sangat berpengalaman sekali. Mari kita buka. JMS ini saya buat kemarin jam 7 pagi ya. Sekarang kita jam 7 pagi, jadi sudah sekitar 24 jam ya. Kita lihat bagaimana penampakannya. Nah, seperti ini. Ini ketika buih sudah mencapai puncaknya akan terjadi gelembung di permukaan airnya. Seperti ini ya. Saudara-saudara bisa lihat gelembungnya banyak sekali, hampir menutup seluruh permukaan ember. Nah, bagaimana cara membuat JMS ini? Siapkan dulu air ya, sesuai dengan wadah yang saudara punya. Kebetulan dalam hal ini saya menggunakan ember cat dengan kapasitas 20 liter. Maka yang pertama yaitu saya menyiapkan air, kemudian 20 gram garam krosok. Ini untuk 20 liter ya. 1 liter air itu sama dengan 1 gram garam, yang mana fungsi garam ini adalah untuk menambah mineral dalam kandungan pupuk organik cair JMS. Setelah garam dilarutkan ke dalam 20 liter air ini, saya memasak kentang, merebus kentang sampai betul-betul lunak, lalu saya blender dan langsung dimasukkan ke dalam air tersebut. Pastikan kentangnya betul-betul bubuk ya di blender. Masukkan langsung tanpa disaring. Lalu saya menggunakan lip mol. Lip molnya itu saya masukkan ke dalam saringan ini ya, kaos kaki. Nah, apa itu lip mol? Lip mol itu adalah tanah seresah daun ya, yang saya ambil dari humus yang berada di bawah pohon bambu. Karena kita tahu bahwa humus di sekitar area bambu itu cukup menyuburkan tanaman ya, mikrobanya itu banyak sekali. Sehingga saya putuskan untuk jadikan sebagai starter mikroba untuk pembuatan JMS ini. Nah, ini saya rasa sudah pada puncaknya, di mana mikroba ini sudah pada puncaknya dengan ditandai gelembung ini. Saya akan aplikasikan ini ke tanaman. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Apabila media teman-teman semua belum ditanami, masih dalam proses olah tanah, maka boleh mengaplikasikan JMS ini langsung tanpa dilarutkan. Ini 1 tetes JMS ini mengandung ratusan juta mikroba, sangat kuat sekali. Nah, apabila saudara akan mengaplikasikan ke lahan yang sudah ada tanamannya, maka wajib dilarutkan. Tidak boleh murni cairan ini diaplikasikan. Kenapa? Bagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa terdapat ratusan juta mikroba dalam 1 tetes JMS ini, maka larutan ini kuat. Kalau diaplikasikan secara murni kepada tanaman, maka akan terjadi busuk akar. Maka harus dilarutkan terlebih dahulu 1:10 ya. Jadi 1 liter JMS ini bisa dilarutkan ke dalam air sebanyak 10 liter baru diaplikasikan ke tanaman. Nah, kenapa Yadam menyarankan untuk menggunakan JMS ini? Karena dalam pandangan mereka, media tanah yang sehat itu harus dihuni oleh berbagai macam aneka jenis mikroba, sehingga tercipta keseimbangan di dalam tanah, dan sehingga ini akan memberikan efek kesuburan pada media tanah tersebut ya. Karena di situ terdapat berbagai macam jenis mikroba. Nah, mikroba yang kita guna kebetulan mikroba lokal yang ada di sekitar kita ya. Kita tidak membeli, tapi menggunakan mikroba yang ada. Karena mikroba yang ada di sekitar kita adalah mikroba yang sudah beradaptasi dengan lingkungan kita, sehingga mereka bisa bertahan di media ya. Karena kita tahu bahwa mikroba komersil juga banyak ya. Saudara bisa membeli berbagai macam jenis mikroba di pasaran, tapi saya menggunakan yang lokal supaya mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah,
kira-kira seperti itu. Saya akan melarutkan ini 1:10 karena memang akan diaplikasikan ke tabulam pot yang sudah ada tanamannya. Bagaimana saya mengaplikasikannya, berapa kali dalam 1 bulan? Cukup seminggu sekali atau sebulan sebanyak 4 kali. Jangan terlalu sering ya. Ini bisa diaplikasikan langsung bersamaan dengan fertilizer atau CLF. Bisa berbarengan dengan itu ketika disiramkan. Kebetulan POC saya menggunakan POC lindi yang saya buat juga dengan teknis jadam ya. Ada di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba larutkan ini ke dalam air. Saya gunakan larutan 1 liter JMS dengan 10 liter air. Oke, atau saya akan gunakan 2 liter JMS ini untuk 20 liter air, sehingga larutan ini sebanyak 1:10. Nah, ingat sekali lagi, jangan mengaplikasikan JMS ini tanpa dilarutkan apabila di media saudara sudah terdapat tanamannya. Kecuali masih dalam posisi olah tanah, maka boleh secara murni diaplikasikan ke media saudara. Oke, kita mulai aja. Oke, siapkan terlebih dahulu 20 liter air ya. Ini 20 liter air. Kita akan masukkan JMS sebanyak 2 liter ya. Ingat 1:10 pelarutnya ya. Kita masukkan sebanyak 2 liter air. Nah, JMS diaplikasikan ke dalam 20 liter air, maka selanjutnya saya akan memasukkan air lindi ya sebanyak 660. Lindi ini sudah saya buat, ada proses pembuatannya di video sebelumnya. Saya akan larutkan lindi ini 1:30. Jadi untuk 20 liter air ini, maka lindi yang diperlukan berjumlah kurang lebih 660 mili ya. Ini sudah ada sekitar 500 lebih, saya tambahin. Target saya di 660 ya. 660 mili. Kira-kira segini. Air lindinya segini. Oke, kita masukkan ke 20 liter air ini. Cukup satukan dengan JMS. Kita aduk ya biar homogen. Setelah lindi campurkan dengan JMS, kita mulai lakukan penyiraman ya ke tanaman kita. Oke, saya aplikasikan ke tanaman anggur ya. Cukup lembab saja, segar ya. Saya tidak menggunakan campuran kimia apapun, cukup membuat POC sendiri. Ini anggur ini hampir mati loh saudara-saudara, dengan teknis yang saya tiru dari jadam. Alhamdulillah dia subur. Ini juga ada calon buah ya, ini nih. Nah, ini ada calon buah. Kelihatan nggak tuh, ada calon buah. Udah banyak yang saya petikin ya calon buah
dengan metode ini, karena saya tidak akan membuahkan terlalu dini, maka saya akan buang nanti ini. Saya akan buang buahnya. Ini subur yang tadinya mau mati, dengan aplikasikan metode jadam ini luar biasa pengaruhnya ya. Tanaman anggur ini jadi subur ya, ini tanpa kimia apapun. Dan sejauh ini saya jarang menggunakan insek atau fungisida. Kalaupun pakai, saya menggunakan JWA dan JS, jadam sulfur, dengan takaran yang tidak terlalu tinggi ya, karena ini tanaman menjalar, jadi jangan sampai over, nanti akan terbakar ya. Oke, kita lanjut menyiram lagi. Bagi sahabat-sahabat yang tertarik, silahkan gunakan metode jadam ini di rumah saudara-saudara ya, supaya kita bisa membuat pupuk maupun pestisida secara mandiri. Salam organik. Setelah lindi campurkan dengan JMS, kita mulai lakukan penyiraman ya ke tanaman kita. Oke, saya aplikasikan ke tanaman anggur ya. Cukup lembab saja, segar ya. Saya tidak menggunakan campuran kimia apapun, cukup membuat POC sendiri. Ini anggur ini hampir mati loh saudara-saudara, dengan teknis yang saya tiru dari jadam. Alhamdulillah dia subur. Ini juga ada calon buah ya, ini nih. Nah, ini ada calon buah. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, ada calon buah. Udah banyak yang saya petikin ya calon buah dengan metode ini, karena saya tidak akan membuahkan terlalu dini, maka saya akan buang nanti ini. Saya akan buang buahnya. Ini subur yang tadinya mau mati, dengan aplikasikan metode jadam ini luar biasa pengaruhnya ya. Tanaman anggur ini jadi subur ya, ini tanpa kimia apapun. Dan sejauh ini saya jarang menggunakan insek atau fungisida. Kalaupun pakai, saya menggunakan JWA dan JS, jadam sulfur, dengan takaran yang tidak terlalu tinggi ya, karena ini tanaman menjalar, jadi jangan sampai over, nanti akan terbakar ya. Bagi sahabat-sahabat yang tertarik, silahkan gunakan metode jadam ini di rumah saudara-saudara ya, supaya kita bisa membuat pupuk maupun pestisida secara mandiri. Salam organik.